kita mulai lagi. Tadi kita udah nyampe di bagian terakhir, yaitunya tentang demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, dan demokrasi radikal. Ini adalah yang muncul jenis-jenis demokrasi setelahnya. Pluralis itu apa? Pluralis itu adalah menganggap bahwa walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu, seperti di Indonesia. Walaupun banyak orangnya, tapi pada akhirnya tetap yang beragam ini bisa membentuk demokrasi, bisa membentuk kedamaian satu sama lain. Kemudian yang kedua itu adalah demokrasi deliberatif. Deliberatif itu apa? Demokrasi yang berdasarkan kepada perwakilan. Itu deliberatif. Jadi contohnya mbak-mbak dan mas-masnya memilih pemimpinnya, pemimpin dari buruh migran ini. Jadi nanti pemimpin inilah yang akan menyampaikan tuntutan-tuntutan, saran-saran dan sebagainya. Itu disebut dengan demokrasi deliberatif. Dan yang terakhir adalah demokrasi radikal. Demokrasi radikal itu adalah bahwa kekuasaan itu seharusnya di tangan rakyat, bukan di tangan yang lain. Itu disebut dengan demokrasi radikal. Jadi, yang harus kawan-kawan ingat bahwa demokrasi itu terjadi perkembangannya. Ahli terus memberikan pendapat, ide mereka tentang demokrasi yang baik itu seperti apa. Makanya banyak tuh para ahli yang telah kita pelajari dari awal. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan belajar ketiga, itu tentang demokrasi di negara-negara non-demokrasi. Jadi, kan tadi kita udah mengartikan demokrasi itu demos, kratos. Demos itu adalah rakyat dan kratos itu adalah kekuasaan. Jadi intinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Tapi ada negara-negara yang kekuasaan itu tidak di tangan rakyat. Jadi mereka memerintah itu secara absolut. Mereka itu memerintah sewenang-wenang sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan alasan, yaitu tadi, alasannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Kan awal tadi udah ada tuh, demokrasi ada dua, demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme. Nah, dan non-demokrasi ini adalah bisa juga disebut dengan, kalau kita merujuk ke dua hal tadi, itu adalah komunisme. Terus apa yang di sini? Jadi, komunisme ini, kalau seandainya kita merunut lagi, komunisme itu berasalnya dari mana, Mbak? Jadi, komunisme itu, kan kemarin pernah tuh, minggu kemarin kita bahas tentang neo-Marxis. Komunisme itu ya yang diungkapkan oleh si Marx itu loh, yang kemarin ada kaum borjuis, terus ada kaum proletar. Jadi untuk mengakhiri hubungan kaum borjuis dan kaum proletar, orang yang mengeksploitasi dan para pekerja, maka harus ada yang namanya revolusi, dan akhirnya terbentuklah komunisme. Dan perkembangannya terjadilah beberapa negara yang menganut hal itu. Salah satunya adalah Uni Soviet. Uni Soviet itu sekarang sudah tidak ada, digantikan dengan Rusia, tapi dulu dia menjalankan yang namanya komunisme. Jadi pada zaman era Uni Soviet itu semuanya harus seragam. Jadi mbak-mbak, mas-mas kalau seandainya tinggal di Uni Soviet dulu, mbak-mbak dan mas-mas nggak menggunakan uang. Jadi kalau seandainya untuk beli makanan itu, mbak-mbak dan mas-mas dikasih kupon. Jadi mbak-mbak dan mas-mas cuma boleh belanja sesuai dengan nilai kupon itu, nggak boleh lebih. Kalau kurang boleh. Terus nggak boleh pakai
baju-baju bagus, kayak yang sekarang di Taipei Main Station banyak banget kita lihat. Itu semuanya harus sama, ibaratnya sama rata, sama rasa, gak ada beda-beda. Terus juga ada nanti konsepnya itu adalah tentang totalitarianisme. Apa tuh totalitarianisme? Itu kan tadi udah kita bahas tentang pemerintahan totaliter. Pemerintahan totaliter adalah pemerintahan yang cenderung untuk memaksa, yang cenderung untuk memaksakan pendapatnya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah rezim Nazi Hitler di Jerman. Jadi dulu ada si Hitler di Jerman, zaman-zaman kita belum ada. Terus juga ada pemerintahan Stalin di Uni Soviet. Terus apa ciri-cirinya? Kalau seandainya kita lihat, ada beberapa ciri-ciri dari rezim totalitarianisme ini. Yang pertama, mereka itu memerintah dengan kekuasaan absolut. Kalau seandainya orang demokrasi itu pemerintahannya lebih kepada pemerintah nggak boleh sewenang-wenang. Kalau orang totalitarianisme ini, pemerintah bisa melakukan apa saja. Karena tujuan dari pemerintah itu adalah untuk menimbulkan kesejahteraan bagi semuanya. Itu menurut orang-orang totalitarianisme. Kami melakukan semua ini untuk kesejahteraan bersama, jadi kalian harus ikut dengan kami. Itu menurut orang-orang totalitarianisme. Terus, kalau origin of totalitarianisme ini itu mengacu kepada pendapatnya si Arendt namanya. Arendt itu berpendapat bahwa gerakan atau rezim totaliter ini muncul karena adanya gerakan totaliter sekumpulan besar orang yang terorganisir, yaitu mereka yang mengalami atomisasi sosial. Apa itu atomisasi sosial? Yaitunya mereka itu terbagi-bagi gitu. Mereka itu adalah kelompok, kalau ibaratnya kelompok yang tereksploitasi. Akhirnya karena mereka tereksploitasi, karena mereka dimanfaatkan, akhirnya mereka maju deh bersama-sama untuk membentuk pemerintahan baru. Pemerintahan yang totaliter. Pemerintahan yang bisa melakukan apa saja untuk melaksanakan, mendapatkan yang namanya kemakmuran. Itulah intinya. Kemudian ada lagi, si Frederick sama Brzezinski itu bilang tentang totalitarian dictatorship dan autokrasi. Jadi mereka itu memberikan ciri-ciri dari totalitarian dictatorship itu seperti apa. Jadi ada 6 sindrom di sana. Kalau seandainya tadi si Arendt yang bilang tentang the origin of totalitarianism atau awal mula totalitarianism, kemudian yang si Frederick sama Brzezinski ini melihat tentang totalitarian dictatorship dan autokrasi. Mereka menyebutkan tentang karakter pemerintahan totaliter itu seperti apa. Itu ada 6. Yang pertama, tentang adanya sebuah ideologi totaliter yang mencakup teori-teori tentang perkembangan sejarahnya, ekonomi, sosial, dan juga masa depan politik itu. Dan itu berdasarkan kepada pandangan dari rezim yang berkuasa. Contohnya, di Uni Soviet itu
ada sekolah-sekolah itu dipaksa untuk mengajarkan tentang paham-paham komunisme. Kemudian yang kedua itu adalah partai tunggal. Kalau demokrasi kan partainya setidaknya ada 2 atau lebih. Kalau orang totalitarian dan autokrasi ini, mereka itu cuma 1 partainya. Contohnya di mana? Nggak jauh-jauh sekarang kita lihat di Cina. Di Cina itu ya partainya yang partai komunis itu yang satu-satunya partainya mereka gitu. Terus yang ketiga adalah kesatuan, adanya polisi yang menjamin bahwa masyarakat itu patuh terhadap pemerintah. Kalau seandainya mereka nggak patuh, dibunuh. Dan juga yang keempat itu adalah adanya monopoli komunikasi. Jadi kalau seandainya kawan-kawan tinggal di Cina kan nggak bisa tuh membuka YouTube, nggak bisa buka Facebook. Sekarang udah mulai bisa dibuka tapi nggak di semua tempat. Jadi mereka itu bahkan kalau mereka nelpon itu mereka itu disadap, diketahui apa aja sih pembicaraannya. Terus kalau seandainya update status di Facebook itu dilihatnya. Kalau seandainya macam-macam tentang pemerintahan ditangkap. Itulah yang disebut dengan monopoli komunikasi. Kemudian ada monopoli senjata. Monopoli senjata jadi selain dari polisi dan orang-orang yang ditentukan pemerintah, nggak boleh pegang senjata. Yang terakhir itu adalah pengaturan ekonominya itu bersifat sentralistik. Apa yang dimaksud dengan sentralistik? Ekonomi itu diatur secara terpusat. Jadi segala sesuatunya itu diatur oleh negara. Contohnya di Cina itu, mulai dari apapun ekonomi itu diatur oleh negara. Beda sama Indonesia di mana bebas kan. Kita mau usaha apa aja, pengusahanya kaya-kaya itu bebas. Kalau di Cina itu semuanya diatur. Negara itu yang punya perusahaan itu negara, bukan pengusaha. Terus ada lagi totalitarianisme ini, mereka itu punya karakter. Apa karakternya? Karakter atau ciri-ciri utamanya yang pertama itu adalah kalau pemimpin-pemimpin mereka itu memiliki kekuasaan yang hampir absolut. Kekuasaan yang bebas mereka semuanya gitu. Lakuin apa aja yang mereka mau melakukan apa saja boleh dan gak ada yang melarang. Beda sama demokrasi. Kalau demokrasi tadi kan mereka ada hukum-hukum, ada badan-badan yang mengatur supaya pemimpin itu tidak semena-mena. Ya, kemudian mereka memiliki tipe kepemimpinan yang melibatkan efek emosional. Baik itu emosional, maksud emosional di sini mereka memilih pemimpin itu lebih ke mungkin karena agama atau karena karisma atau sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah subordinasi partai rezim sehingga tergantung pada sang pemimpin. Jadi walaupun ada partai tapi yang dibilang sama pemimpinnya itu adalah yang benar oleh partainya. Partainya akan ngikut aja. Kalau di demokrasi kan partai itu yang mengatur pemimpin-pemimpin ini. Kalau di totalitarianisme ini justru pemimpin yang mengatur partai politiknya. Oke, kita lanjut lagi. Ini negara Uni Soviet yang Dila bilang tadi. Mungkin itu agak jauh dari kehidupan kita. Perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet itu terjadi pada tahun 1950 sampai 1980-an. Itu terjadi di Rusia.
Itu terjadi awalnya karena revolusi Bolshevik. Apa itu revolusi Bolshevik? Yaitunya mereka menjatuhkan kekuasaan Kaisar Tsar, Raja Tsar, karena mereka menganggap bahwa Raja Tsar itu membuat terjadinya ketimpangan ekonomi. Muncullah si Lenin selanjutnya. Dia itu menganggap bahwa segala sesuatu itu harus sama. Jadi yang Dila bilang kepada mbak-mbak dan mas-mas tadi lah, kalau di Uni Soviet itu nggak boleh pakai baju yang beda, semuanya sama. Kalau pakai baju warna coklat semua, pakai baju abu-abu semua. Kalau pergi belanja itu harus pakai kupon dan telah ditentukan. Beli daging itu contohnya, mbak dan mas-masnya pergi ke pasar, beli dagingnya di dalam kupon 3 kilo, berarti cuma 3 kilo bolehnya, nggak boleh beli 5 kilo. Karena harus tergantung kupon dan nggak boleh menggunakan uang. Itulah yang terjadi di Uni Soviet. Kemudian selain di Uni Soviet, itu ada lagi di luar Uni Soviet, banyak negara-negara lain yang juga menganut sistem Marxismenya atau si Leninisme ini, yang menyatakan bahwa semuanya harus seragam, bahwa semuanya harus diatur, terus presidennya bersifat absolut. Itu contohnya di Taiwan ini juga dulu adalah salah satunya, tapi itu adalah transisi menuju demokrasi. Transisi menuju masyarakat yang memilih kepada demokrasi, di mana mereka itu nantinya bisa punya presiden yang dipilih secara pemilu. Terus kita masuk ke selanjutnya. Bagaimana dengan di Indonesia? Tadi kan kita udah bahas tuh, kalau seandainya di Eropa seperti apa, terus di Uni Soviet seperti apa. Sekarang kita masuk di Indonesia. Indonesia sendiri itu ada 4 fase demokrasi. Yang pertama itu adalah demokrasi parlementer. Yang kedua itu adalah demokrasi terpimpin. Yang pertama dan kedua ini terjadi pada zaman Presiden Soekarno. Kemudian yang ketiga itu adalah masa demokrasi Pancasila. Itu terjadi pada zaman Presiden Soeharto. Kemudian masa reformasi. Masa reformasi itu terjadi setelah Presiden Soeharto tumbang, digantikan dengan Pak Habibie, lanjut dengan Gus Dur, lanjut dengan Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi. Jadi ini harus teman-teman ingat ya tentang 4 masa demokrasi di Indonesia ini, karena ini sangat penting dan mungkin bisa saja keluar di UAS. Jadi ada 4 demokrasi: parlementer, terpimpin, Pancasila, dan reformasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Apa itu demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer adalah yang menonjol itu adalah peranannya parlementer. Parlemen itu apa? Parlemen itu ya DPR, MPR yang tadi itu loh, yang membuat undang-undang. Jadi yang legislatifnya. Kemudian partai-partai politik. Jadi 2 kekuatan ini, parlemen atau pihak legislatif dan partai politik, memainkan peranan penting dalam demokrasi parlementer. Kalau presiden itu sebagai simbolik saja. Jadi ini terjadi di Indonesia waktu itu. Mereka menggunakan beberapa konstitusi atau beberapa aturan. Tahun 45 sampai 49 itu mereka menggunakan Undang-Undang 1945 yang sebelum diamandemen. Kemudian Undang-Undang RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara.
itu yang mereka gunakan sebagai landasan untuk menjalankan pemerintahan. Jadi harus teman-teman ingat ya, kalau demokrasi parlementer itu parlemennya dan partai politiknya yang lebih kuat. Presiden itu hanya simbolik, hanya seremonial aja. Lo punya presiden, ya punya, tapi yang menjalankan pemerintahan adalah parlemen dan partai politik. Jadi parlemen ini dipilih oleh masyarakat, kemudian partai politik menentukan kabinet-kabinetnya. Tapi ternyata dalam prakteknya demokrasi parlementer itu nggak sesuai yang diinginkan. Walaupun terjadi pemilu tahun 1955, itu ingat ya, itu adalah sejarah Indonesia. Pemilu pertama itu tahun 1955, 10 tahun setelah kita merdeka, itu untuk memilih anggota parlemen. Tapi ternyata setelah pemilu, kan katanya kalau udah pemilu akan baik tuh pemerintahan. Ternyata nggak terjadi di Indonesia. Justru setelah pemilu terjadi konflik pusat dan daerah. Pemerintah di Jakarta dan juga pemerintah di daerah-daerah. Kemudian ada konflik eksekutif dan legislatif. Jadi waktu itu kan ada presiden kan cuma sebagai simbolik tuh. Yang menjalankan pemerintahan itu adalah perdana menteri. Jadi kabinet itu dipimpin oleh perdana menteri. Tapi ternyata justru kabinet yang dipimpin perdana menteri itu sering berbeda pendapat dengan parlemen yang dipilih oleh masyarakat tadi, sehingga kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan nggak bisa dilakukan karena mereka sibuk berdebat antara pihak eksekutif dan legislatif tersebut. Karena banyak terjadi konflik-konflik setelah pemilu itu, maka tahun 59 Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa dekret Presiden itu? Yaitunya kembali ke Undang-Undang 1945. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada tuh tahun 1945 sampai 49 mereka menggunakan Undang-Undang 1945. Tapi setelah itu mereka mengganti dengan Undang-Undang RIS dan Undang-Undang sementara. Kemudian justru karena mereka politik jadi tidak stabil, mereka berkonflik satu sama lain, presiden bilang, oh nggak bisa ini. Presiden nggak bisa jadi simbol aja. Presiden harus menjadi pemimpin yang menjalankan pemerintahan. Nggak ada lagi yang namanya Perdana Menteri. Lalu masuklah ke era yang kedua, namanya demokrasi terpimpin. Apa beda dari demokrasi parlemen dan demokrasi terpimpin? Demokrasi parlemen yang berkuasa itu adalah parlemen dan partai politik. Kalau demokrasi terpimpin yang paling berkuasa itu adalah Presiden Soekarno. Terus partai politik menjadi lemah. Nggak sama yang parlementer. Kemudian meningkatnya peranan militer dalam politik. Jadi militer mulai berpolitik. Kalau waktu zaman parlementer nggak ada militer berpolitik. Yang berpolitik itu ya para anggota parlemen dan partai politik. Militer nggak ikut-ikut. Kemudian di zaman demokrasi terpimpin ini juga ada yang namanya 3 kekuasaan. Soekarno sebagai presiden, PKI sebagai partai politik, sebagai kumpulan massa yang mendukung Soekarno, terus militer. Kan itu kan demokrasi tuh. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatifnya. Ternyata justru masih banyak terjadi penyelewangan. Contohnya pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Padahal di dalam demokrasi kan pemerintah itu kan tidak boleh absolut. Pemerintah itu tidak boleh sewenang-wenang.
Tapi ternyata dia membubarkan DPR, itu sudah sewenang-wenang. Jadi terjadilah yang namanya penyelewengan terhadap demokrasi. Karena terjadi penyelewengan demokrasi ini, kemudian terjadi gerakan 30 September tahun 1965, maka muncullah Soeharto saat itu kan. Muncul Soeharto, Presiden Soekarno akhirnya berhenti jadi presiden dan Soeharto muncul sebagai presiden. Lalu si Soeharto bilangnya kita harus benar-benar kembali ke Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya masih seperti demokrasi terpimpin. Bedanya kalau demokrasi terpimpin kan banyak penyimpangan-penyimpangannya tuh. Mereka mencoba untuk memperbaikinya di demokrasi Pancasila, seperti pencabutan pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi pada zaman demokrasi parlementer, mereka itu mengangkat presiden seumur hidup. Terus yang kedua, mereka itu menunjau kembali produk legislatif sebelumnya. Jadi perwakilan-perwakilan di parlemen itu ditinjau ulang kembali. Dan yang ketiga itu mereka menetapkan kembali asas kebebasan badan-badan peradilan. Jadi zamannya Soekarno sempat badan peradilan ini tidak memiliki kekuasaan untuk mengadili secara bebas, maka zaman awal demokrasi Pancasila ini mereka diberikan kebebasan. Kemudian DPR yang tadinya dibubarkan oleh Presiden Soekarno dikembalikan kekuasaannya untuk mengontrol pemerintah. Kemudian juga ada pemisahan anggota DPR dengan anggota eksekutif. Jadi kalau udah jadi anggota DPR, nggak boleh lagi jadi anggota eksekutif. Eksekutif ini maksudnya adalah presiden serta jajarannya. Jadi dan yang terakhir dia meniadakan wewenang presiden untuk ikut campur saat DPR tidak mampu mencapai mufakat. Jadi zamannya Soekarno di demokrasi terpimpin, bebas tuh presiden ikut campur kalau seandainya DPR tidak sampai kata mufakat. Sedangkan demokrasi Pancasila, DPR walaupun tidak mampu mencapai mufakat, presiden nggak bisa ikut campur. Itu kan bagus tuh, udah mirip dengan demokrasi kan. Zamannya demokrasi Pancasila itu presidennya tidak absolut, terus juga badan yudikatifnya ada. Tapi ternyata itu hanya di awal. Setelah Soeharto mendapatkan kekuasaan, lama-kelamaan justru dia nggak beda jauh dia dengan presiden sebelumnya. Dia menjadi pemerintahan yang totaliter dan otoritarian. Maka muncullah zaman selanjutnya, yaitunya zaman reformasi. Reformasi ini ditandai dengan demo besar-besaran dari para mahasiswa yang menyebabkan Soeharto mundur tahun 1998. Kemudian digantikan oleh Pak B.J. Habibie kan pada saat itu. Dan 1 tahun setelah itu dilaksanakan pemilu bebas pertama setelah pemilu 1955. Bayangin saja, tahun 55 kita ada pemilu yang bebas, kemudian baru tahun 99 kita kembali ada pemilu. Udah berapa tahun tuh? 44 tahun. Kemudian di sana ada 10 partai politik saat itu yang ada perwakilannya di parlemen. Kalau dulu itu eksekutif heavy, maksud eksekutif heavy itu adalah eksekutif yang punya banyak personal menjadi legislatif heavy. Jadi dulu kan eksekutif yang menentukan kebijakan, yang membuat kebijakan dan sebagainya. Sekarang dikembalikan lagi ke legislatif. Legislatiflah yang mengurusi semuanya. Lah, ini udah sampai tahun 99.
Terus ada pemilu. Terpilihlah parlemen. Terpilihlah anggota MPR dan DPR. Ternyata setelah itu MPR dan DPR memilih presiden. Yang terpilih adalah Abdurrahman Wahid. Tapi ternyata semuanya tidak berjalan dengan baik. Abdurrahman Wahid diberhentikan atau impeachment, diberhentikan dengan tidak hormat, dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Kemudian pada zaman reformasi ini terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Maksud amandemen ini adalah adanya perubahan-perubahan, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, dan sebagainya. Kemudian juga setelah itu tahun 2004 itu ada pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya yang memilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu sampai sekarang itu masih disebut dengan masa reformasi. Jadi rekan-rekan harus mengingat yang pertama itu adalah masa demokrasi parlementer, yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin, yang ketiga adalah masa demokrasi Pancasila, dan yang keempat adalah masa reformasi. Itu harus diingat ya. Oke, sekian tutorial online kita hari ini. Jika seandainya ada pertanyaan, silahkan. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Masih ada pertanyaan? Ya. Negara Inggris, karena Inggris itu dia ada punya ratu ya. Kita lihat lagi. Inggris itu kan ada tadi tuh ahli menyatakan demokrasi itu seperti apa. Demokrasi itu yang pertama pemerintahnya bersifat terbatas. Kira-kira di Inggris terbatas atau tidak? Di Inggris itu terbatas. Jadi walaupun dia ratu, dia nggak bisa semena-mena terhadap masyarakatnya. Dia harus segala kekuasaan itu ditentukan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Nggak bisa ratu secara semena-mena. Kemudian, yang kedua, ada pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Inggris gimana? Di Inggris itu mereka punya kekuasaan legislatif, mereka punya kekuasaan eksekutif, dan mereka juga punya kekuasaan yudikatif. Jadi, kalau kita lihat dari sana, maka Inggris termasuk adalah negara demokrasi. Iya, walaupun dia sistem kerajaan, tapi sebenarnya ratu itu adalah sebagai simbolik saja. Kalau kita bawakan ke Indonesia, itu seperti zamannya demokrasi parlementer zaman Soekarno. Jadi parlemen itu yang punya kekuasaan di sana. Ratu itu hanya sebagai ibaratnya itu seremonial aja, simbolik aja. Iya. Iya, sama-sama Mbak. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan bagus sekali. Karena Korea itu mereka bilangnya mereka demokrasi kan ya. People Democratic of Republic of Korea. People Democratic Republic of Korea. Ada kata-kata demokrasinya di sana kan. Tapi kalau kita lihat dari pengertian demokrasi tadi,
Apakah dia bisa dikatakan demokrasi sesuai dengan yang dikatakan para ahli? Bukan kan? Jadi dia adalah komunis. Dia sama-sama yang Cina. Jadi tidak termasuk demokrasi. Bagus. Dila tadi lupa memberikan contoh tentang Korea Utara ya. Itu adalah salah satu yang komunis. Iya, sama-sama Mbak. Masih ada pertanyaan lain? Iya. Ini disebutkan di buku ya Mbak, itu negara fasis. Apa sih yang dimaksud dengan negara fasis itu? Oke, negara fasis. Negara fasis itu salah satunya itu terjadi dulu di Italia. Itu Mussolini. Jadi, apa sih negara fasis itu? Fasis itu juga terjadi di Jerman dulunya. Itu ada Nazi. Mereka itu menganggap bahwa mereka itu adalah yang terbaik. Terus negara-negara pemimpin-pemimpin negara fasis ini mereka itu lebih kepada menyerang negara-negara sekitarnya. Mereka mencoba untuk menginvasi negara-negara sekitarnya supaya negara-negara tersebut ikut serta menjadi bagian dari mereka. Itulah yang disebut dengan fasis. Berarti kayak seperti memaksa ya, menjajah kayak gitu ya Pak? Iya, dia tuh lebih seperti menjajah, terus memaksakan ideologinya kepada pihak lain gitu. Padahal kalau seandainya demokrasi kan mereka itu lebih menghargai perbedaan kan. Sedangkan kalau negara fasis itu mereka lebih menganggap bahwa diri mereka itu adalah yang terbaik. Contohnya Nazi di Jerman itu sampai-sampai si Hitler itu mengumumkan bahwa orang-orang Yahudi itu harus dimusnahkan. Yang terbaik itu adalah mereka gitu. Suku bangsa Arya itu adalah yang terbaik. Dan mereka itu mengatur segala bentuk kekuasaan itu, segala bentuk politik, segala bentuk nilai-nilai, segala bentuk sistem itu mereka yang ngatur semuanya. Mereka itu otoriter, ngatur semuanya harus sesuai dengan pendapat mereka, bahwa mereka adalah yang terbaik dan sebagainya. Itu yang disebut dengan fasis. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan di UAS tentang fasis, contohnya sebutkan contoh-contoh negara yang fasis. Itu ada Mussolini di Italia, terus yang paling terkenal itu adalah Nazi di Jerman. Adolf Hitler di Jerman. Oke, ada pertanyaan lain? Terus ini saya juga mau tanya, kan di sini juga disebutkan kan perbedaan pemerintahan otoriter sama totaliter. Yang dimana pemerintahan otoriter itu berpusat bereformasi menjadi demokratis ya. Sedangkan yang totaliter kan sebaliknya gitu ya. Nah, di sini itu apa tujuan dari keduanya itu? Apakah mereka itu berpengaruh baik terhadap rakyat, dan apa untungnya untuk negara seperti itu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kayaknya mbaknya sangat membaca sekali modul ya. Ini yang bertanya siapa nih? Mbak. Iya, Ayah, Mbak. Oh, ini yang bertanya Mbak Ayah. Bagus pertanyaannya. Totalitarianisme sama yang autoritarianisme. Apa sih
bedanya kalau seandainya yang satu otoriter itu kan apa tuh bertindak sewenang-wenang kan? Iya. Sedangkan totaliter itu kan memaksa. Nah itu kan apa dampaknya terhadap masyarakat rakyat gitu. Iya, bagus. Sebenarnya kedua-duanya kalau untuk rakyat biasa, dampaknya itu adalah mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau seandainya mbak-mbak dan mas-masnya tinggal di negara yang totalitarianisme dan atau negara yang autoritarian, itu semuanya itu diatur harus sama rata, sama rasa. Kalau seandainya mbak-mbaknya makan ayam hari ini, makan nasi hari ini, nasi plus ayam, maka seluruhnya juga harus makan nasi plus ayam. Terus masyarakatnya harus mendengarkan apa yang dikatakan pemimpinnya. Kalau di autoritarianisme dan totalitarianisme, mbak-mbak dan mas-mas nggak bisa tuh buat status di Facebook terus mengkritik pemerintahnya, nggak bisa. Itu nggak bisa asal-asalan mengkritik pemerintah. Bisa-bisa kita hilang tengah malam. Nggak bisa asal-asalan saja. Di satu sisi mungkin tujuannya bagus untuk supaya nggak ada lagi tuh pemisah antara si kaya dan si miskin, supaya yang kaya tidak semena-mena terhadap yang miskin, tidak mengeksploitasi yang miskin, terus yang kuat tidak macam-macam dengan yang lemah. Tapi pada akhirnya hal ini justru malah bukannya membuat adanya sama rata sama rasa, tapi justru yang memerintah semakin kuat, semakin kaya, sedangkan yang diperintah justru semakin lemah. Jadi itu efeknya ke masyarakat. Masyarakat itu dipaksa sesuai dengan yang mereka inginkan. Contohnya waktu di Jerman itu ya yang bangsa Yahudi itu disuruh sebagai pekerja paksa. Itulah yang terjadi di autoritarianisme dan totalitarianisme. Berarti tujuannya hampir mirip ya, Mbak ya? Iya, tujuannya hampir mirip. Paling nggak dia membedakan ya tadi yang Mbak bilang, yang satunya itu lebih ke semena-menanya. Ada lagi pertanyaan? Bagus-bagus nih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini mau tanya lagi. Oke, silahkan. Apakah ada batasan sistem politik terhadap demokrasi? Pemerintahan demokratis kayak gitu. Kalau ada, apa pengaruh ataupun efeknya? Kalau tidak ada, itu apa dampaknya? Jadi pertanyaannya, apakah ada pengaruh dari sistem politik? Pembatasan sistem politik terhadap demokrasi. Apa sistem politik menurut Mbak? Sistem politik itu apa? Sistem politik itu sejenis apa ya? Kayak kita tuh setiap orang kan punya sistem politik, punya apa ya?
Oke. Peraturan suatu pemerintah, bukan sistem. Iya, bagus. Sistem politik, sistem itu kan kemarin udah bilang kan, itu dipinjam dari biologi. Itu seperti lembaga, mereka berinteraksi satu sama lain. Itu ada yang namanya bagian-bagian atau lembaga-lembaga itu saling berhubungan satu sama lain. Terus apakah itu mempengaruhi demokrasi? Kira-kira lembaga itu mempengaruhi demokrasi nggak? Tentu saja mempengaruhi. Kenapa mereka mempengaruhi? Karena lembaga-lembaga ini kan mereka punya fungsi masing-masing. Kayak lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif itu membuat aturan. Terus yang eksekutif menjalankan. Yang yudikatif itu menilainya. Nanti lihat lagi ya, nanti saat bagikan PowerPoint atau bisa dilihat di modul. Kan si Rousseau sama Montesquieu kan bilang tuh bahwa ada lembaga-lembaga trias politika tadi kan. Dan si Rousseau bilang itu harus ada checks and balance-nya, harus ada mereka itu menyimbangi satu sama lain. Jadi secara otomatis sistem itu mempengaruhi kepada demokrasi. Kalau seandainya sistemnya berjalan dengan baik, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, dan mereka saling mengimbangi satu sama lain, maka terjadilah demokrasi. Demokrasi yang baik. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, contohnya saat di zaman Presiden Soekarno, zaman demokrasi terpimpin, ternyata pihak eksekutif punya kekuasaan lebih dibandingkan pihak legislatif dan yudikatif. Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya demokrasinya tidak berjalan dengan semestinya. Demokrasi konstitusional itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya, pembagian kekuasaan itu tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Itulah bagaimana sistem politik atau sistem itu mempengaruhi terhadap demokrasi. Karena sistem yang berjalan dengan baik inilah adalah salah satu wujud atau salah satu bentuk dari demokrasi. Nah gitu. Masih ada pertanyaan lain? Atau pertanyaan lebih lanjut tentang itu? Ada pertanyaan lain? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Ini Dila melihat ada yang lagi mengetik sesuatu. Kalau seandainya ada pertanyaan ingin diketik, silakan diketik. Atau kalau ingin bicara langsung, bisa bicara langsung. Kalau seandainya tidak ada, kita akan mengakhiri pertemuan kali ini. Oh, ini ada pertanyaan. Kak, mau tanya untuk perbedaan politik sama demokrasi secara luas itu apa? Dan siapa saja sih yang bisa dikatakan orang berdemokrasi dan orang politik? Apakah hanya orang berpendidikan dan pejabat saja? Sedangkan di Indonesia sendiri, masyarakat banyak yang tidak paham mengenai politik dan tidak bisa berpendidikan tinggi. Oke. Apa perbedaan politik dengan demokrasi? Demokrasi itu adalah bagian dari politik itu sendiri. Mungkin kita harus melihat lagi pengertian politik yang kita pelajari minggu lalu. Apa itu politik?
Politik itu kan adalah interaksi sosial, interaksi yang terjadi di dalam sistem. Dan itu salah satunya adalah dapat diwujudkan dalam demokrasi. Terus, siapa sih yang bisa dikatakan orang berdemokrasi dan orang politik? Ya semuanya. Kan ada tuh tadi pendapatnya John Locke bahwa masyarakat itu punya 3 hak. Hak kebebasan, hak sebagainya. Nanti lihatlah, dibaca lagi modulnya, hak-hak yang dibilang oleh John Locke. Jadi, berpendidikan ataupun tidak, seharusnya semua orang itu adalah berdemokrasi. Dan semua orang itu adalah berpolitik. Nggak peduli itu adalah orang-orang yang pendidikan tinggi, maupun orang-orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Mereka kan masyarakat.